Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 akan menampilkan video mengenai audit lingkungan. Saya Ina Nadia Sugalinding dengan NIM J0413231169. Saya sebagai tim auditor, saya sebagai ahli K3 dan juga sebagai ahli kualitas satu. Saya Alif Samuel dan dengan tim akhiran 079 dan di sini saya sebagai tim audit. Saya Joy Sadia Manurong dengan NIM akhiran 062 sebagai ahli kualitas udara dan juga limbah non B3 dan B3. Saksikan videonya. Halo Pak, kami dari tim audit. Terima kasih untuk waktunya untuk meeting hari ini. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kami akan melakukan audit lingkungan hari ini untuk mengevaluasi kinerja dan juga kepatuhan dari PDAM. Oke, kita mulai dari topik energi dulu ya Pak. Jadi menurut data, perusahaan ini berhasil menurunkan intensitas energi. Bisa diceritakan bagaimana strategi dan juga upaya konkret seperti apa pada perusahaan? Oke, betul. Jadi kalau dari kita sendiri itu, jadi kita akan melakukan upgrade pada beberapa mesin produksi yang sudah lumayan tua, dan juga kami sedang menerapkan sistem untuk manajemen energi yang lebih terintegrasi. Hasilnya pada tahun 2023 lalu, intensitas energi kita itu turun sekitar 1,6%. Selain efisiensi, apakah ada upaya untuk dari transisi ke energi yang lebih bersih? Ada. Jadi untuk saat ini kita itu sudah memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, salah satunya di daerah Komala dengan kapasitas 1 MW. Jadi untuk saat ini itu masih tahap awal, tapi nanti untuk kedepannya akan kita kembangkan lagi seperti itu. Apakah ada target jangka panjang terkait energi bersih ini Pak? Iya, jadi kita itu punya roadmap menuju net zero emission di tahun 2060. Jadi untuk PLTS ini merupakan salah satu langkah awal. Oke Pak, sekarang kita lanjut ke emisi. Nah, di sini gimana sih cara perusahaan untuk memastikan apakah emisi gas rumah kaca bisa terkendali, apalagi kan dengan aktivitas produksi PT Antap ini cukup tinggi. Oke. Jadi saat ini itu kita punya tim yang secara rutin untuk memantau emisi. Lalu kita juga berusaha maksimal dalam efisiensi energi. Jadi untuk meski produksi dari kita meningkat, emisinya itu kita maksimalkan supaya tidak ikut naik secara signifikan seperti itu. Lalu hasil pemantauan dari emisi ini apakah dilaporkan secara terbuka? Tentu semua data emisi dan upaya pengendaliannya itu kita publikasikan dalam laporan berkelanjutan tahunan. Sebagai contoh tahun 2023 lalu itu sudah terbit dan sudah bisa diakses secara publik seperti itu. Oke. Sejauh ini ada nggak sih kendala atau tantangan
keseimbangan antara peningkatan produksi dan juga pengendalian emisi. Namun sejauh ini kita itu masih bisa manage dengan baik sih. Oke, baik. Ya, Pak, tadi kan kita udah bicara nih soal emisi. Sekarang mungkin kita lanjut ke pembahasan tentang limbah B3. Nah, dari perusahaan PT Antam sendiri bisa nggak sih dijelaskan bagaimana perusahaan mengelola limbah B3 dari aktivitas operasionalnya? Oke, jadi untuk limbah B3 itu kita kumpulkan dan kita simpan di tempat penyimpanan sementara. Dan untuk tempat penyimpanan sementara kami sendiri itu sudah memenuhi standar dan sudah memiliki izin. Setelah itu kami serahkan ke pihak ketiga yang juga berizin untuk dikelola secara lebih. Lalu PT Antam sendiri memiliki inovasi atau cara khusus nggak sih yang diterapkan dalam pengelolaan limbahnya? Ada, jadi untuk limbah organik misalnya, kita punya inovasi menggunakan maggot atau alat black soldier fly. Dan juga maggot ini bisa mengurai sampah organik dengan lebih cepat. Dan juga hasilnya bisa kami gunakan untuk sebagai pakan ternak. Digunakan sebagai pakan ternak. Iya. Nah, tadi itu kan kita udah bicara tentang limbah B3. Nah, bagaimana dengan limbah non B3-nya atau sampah biasa lainnya gitu? Jadi saat ini kita itu punya program namanya Agro Ekowisata. Jadi sampah organik yang kita olah jadi kompos, dan kita juga mengajak masyarakat untuk belajar mengolah sampah secara mandiri. Dan nantinya ada nilai untuk edukasi yang berkembang. Oh, jadi ini juga memberdayakan masyarakat sekitar gitu ya, Pak? Iya. Apakah ada program tersebut sudah berdampak pada pengurangan timbunan sampah di area operasi? Saat ini sudah cukup signifikan, terutama di bagian sampah organik. Sekaligus kita bisa berkontribusi pada ekonomi sirkular. Kami juga ingin tahu Bapak tentang integrasi K3 dalam pengelolaan limbah. Apakah perusahaan memastikan bahwa proses pengelolaan limbah ini sudah dilakukan dengan aman? Untuk saat ini, untuk proses pengelolaan limbah sendiri sangat diperhatikan. Jadi kita itu punya protokol ketat mengenai keselamatan para pekerja. Jadi sampai saat ini kita mencatat zero fatality dengan lebih dari 25 juta jam kerja aman. Oke, dari semua yang sudah didiskusikan, kami sangat apresiasi upaya yang sudah dilakukan PT Antam ini. Jadi perusahaan ini sudah cukup komprehensif dalam mengelola aspek limbah. Iya betul Bapak, mungkin untuk kedepannya bisa ditingkatkan di sisi pengembangan energi terbarukan dan juga perluasan program agroekowisata. Oke, terima kasih banyak atas masukan dan apresiasinya. Jadi kami akan terus berimprovisasi ke area yang lebih baik. Baik, kalau begitu audit kita hari ini selesai. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Oke semua, sekian video audit lingkungan dari kelompok 11. Terima kasih.